Pertama, kata Nabi, jika wabah itu terjadi, baik skalanya epidemi lokal, satu tempat tertentu tapi luas, atau menjadi pandemi, tak terkendalikan sampai keluar wilayah, sampai meluas luar biasa, bisa jadi dalam konteks tertentu ini azaban, bisa menjadi satu hukuman, ya, karena seperti yang pernah diberikan oleh Allah, ya ba'athuhullahu ala may yasha, ya, pada segolongan umat tertentu yang pernah terjadi di masa lalu, dan itu memungkinkan terjadi di masa depan jika umat itu bersikap seperti orang-orang sebelumnya yang pernah diazab dengan wabah. Ya. Nah, kita bertanya begini, siapa umat sebelumnya ini yang pernah diazab dengan wabah? Gali fakta sejarah, ya, kita bisa temukan di antaranya di Al-Quran, kita temukan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 132 sampai dengan 133. Nanti ini kisahnya Fir'aun, ya, la'anahullah. Fir'aun itu pernah juga diazab oleh Allah dengan wabah sampai tingkat tertinggi ditenggelamkan nanti, ya. Ketika Allah kirimkan kemudian angin, ketika Allah kirimkan virus, ya, ada yang menerjemahkan virus. Kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, ada yang menerjemahkan dengan virus, ada nanti kemudian darah, ada nanti kodok dan sebagainya, serangga, sampai puncaknya belum beriman juga, akhirnya tenggelam. Nah, yang mau saya katakan gini, ketika kita gali apa perilaku mereka nih sampai mendapatkan hukuman berupa wabah ini, maka oleh Nabi dijelaskan kembali dalam sunnah Nabi yang bisa kita lacak. Anda bisa temukan di Sunan Ibnu Majah. Ya, jadi kalau kita ingin menggali kumpulan hadis Nabi, tentunya kita kembali ke kitab hadis-hadis. Ya, di antaranya ada Sunan Ibnu Majah yang disahihkan kemudian termasuk oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ya, di nomor hadis yang ke-106. Saya sudah cantumkan di riset saya. Ya, nanti ada di sana. Kalau nanti Bapak Ibu ingin dapatkan pula, nanti saya coba usahakan untuk berikan kopinya. Ya, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattun, ya, hatta yu'linu biha. Tidak pernah akan terjadi di satu masa ketika seseorang berbuat perbuatan fahisyah. Ini sebab pertama. Nah, ini faktor pertama, wabah itu bisa turun, baik menjadi nanti epidemi ataupun pandemi. Menyebarnya perbuatan fahisyah. Sampai kemudian kalimatnya muncul dari redaksi Nabi, sampai diturunkanlah ta'un, wabah. Ya. Jadi muncul perbuatan fahisyah. Fahisyah itu dia termasuk bentuk tunggal dari kata fakhsya, ya, muannas. Jadi ada fakhsya, diksi awalnya di fahisyah, nanti kemudian temannya mungkar. Ya, kalau kita baca Quran surah ke-29 ayat 45, innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Asal diksi dari fakhsya itu dari kata fahisyah, perbuatan buruk yang bersumber dari syahwat seksual. Ya, maaf sekali, pornografi, porno aksi, seluruh perbuatan zina, LGBT, ya, dan segala turunan-turunannya, kata-kata jorok, kotor. Jika itu sudah mulai menyebar tak terkendali, bahkan sudah dianggap biasa, dianggap perbuatan-perbuatan yang legal, ya, yang normal, maka itu sangat memungkinkan pertama terjadinya wabah. Jadi wabah itu pertama, ya, itu kaitannya ada penyimpangan perilaku. Ya, kaitan pertama dengan perilaku seksual, ya, yang terjadi yang tadi saya sampaikan. Ya, ini mungkin sudah tampak di kita, ya. Kita tidak berbicara dulu dengan COVID-19, ya. Ada HIV misalnya, apa faktor utamanya kita cek? Bukankah itu virus juga dan sebagainya? Yang jelas jika mulai ini muncul perbuatan tak terkendali, maka resiko yang pertama, ini saya mau sampaikan begini, ya, mohon maaf sekali, yang menyampaikan Allah lewat Rasulnya. Kalau yang menyampaikan ada hidayat, Anda bisa tinggalkan, Anda bisa ambil pendapat lain. Tapi kalau yang menyampaikan pencipta kita, apa Anda masih ragu juga? Sementara kita disifati mukmin, yakin tanpa ragu. Kalau Allah saja Anda ragukan, nanti siapa lagi yang Anda percayai? Allah mengatakan pada kita, jaga betul, jangan sampai bertindak hal yang dilanggar, ya, hal yang sangat dilarang, dan ini bisa mengantarkan pada hadirnya wabah. Ini bagian pertama. Yang kedua, bisa berarti salah konsumsi. Ya, pola makan yang tidak benar, hal-hal yang diharamkan dan sebagainya. Bahkan di hadis Muslim jelas ada beberapa redaksi yang ketika dikonsumsi itu bisa menyebabkan penyakit bahkan mewabah. Ya, bahkan di hadis Muslim redaksinya menggunakan kelelawar, gitu kan? Nanti ada beberapa lain yang diharamkan. Di Quran nanti banyak. Bahkan tugas Nabi diantaranya ketika ditetapkan oleh Allah, Quran surah ke-7 ayat 157.
Quran surah 7 ayat 157. Ya. Sudah? Nanti di pertengahan ayat ini Allah memberikan penekanan di antara tugas Nabi menunjukkan beberapa hal-hal, ya, hal-hal apa saja yang halal untuk dikonsumsi, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan segala hal yang kotor. Khaba'ith jamak dari kata khabithah. Khabithah itu bisa jadi juga terkait hal-hal kotor yang terkait erat yang bisa melahirkan wabah. Ya, bisa jadi virus, bakteri, kotoran, macam-macam. Karena itu masuk kamar mandi yang banyak kotorannya, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Cuma sayangnya diartikan setan laki-laki dan setan perempuan. Padahal itu konteksnya hal-hal yang kotor. Setan senang dengan segala yang kotor. Kita itu orang bersih. Karena itu bab pertama dalam fikih thaharah, membuat kita bersih dan suci. Ya, kalau orang senang bersih-bersih, suci, itu luar biasa. Gampang menghindari segala ini. Ya, bisa jadi tidak rentan dengan virus, tidak rentan dengan bakteri. Ya, itu prinsip utama dalam fikih.